Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali bisa ketemu Anda lagi di Surabaya. Ya, rekan-rekan semua, pertama kali saya dihubungi oleh Bapak Rinaldi. Ketika beliau katakan nanti ada adik di Surabaya diminta sharing. Terus langsung saya jawab, siap. Kenapa? Karena saya cinta Surabaya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ada tiga daerah yang sangat antusias orangnya, Pak. Pertama Surabaya, yang kedua Batam, yang ketiga Medan, baru yang keempat Jawa Tengah. Ya, daerah saya sendiri Jawa Tengah. Anda tahu Solo? Kalau ditanya siap, siap. Jawabnya betul nggak? Kalau Surabaya gimana? Siap. Nah, itu baru tubuh Surabaya. Tepuk tangan dulu Surabaya. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Rinaldi Udahar yang kasih kesempatan untuk sharing di depan Anda semuanya. Kemudian juga Bapak Teddy Low. Bapak Teddy Low selaku RADD, terima kasih ya, dedikasi beliau sehingga kita bisa hadir semua pada hari ini. Dan satu lagi rekan-rekan, kenapa saya harus bicara di Surabaya? Orang tua saya di Surabaya, leader saya orang Surabaya. Jadi kalau saya datang ke sini, saya bicara di rumah saya sendiri. Beri apresiasi kepada Bapak Surami Nagari. Mana Pak Surami Nagari? Ya, Pak Surami Nagari. Ya, ini leader saya, Pak. Ya, 10 tahun yang lalu saya bicara dengan dia, makan pagi, sarapan pagi di Hotel Ibis Sleepy. Kita bicara dan beliau ajak saya dan kasih kesempatan. Ya, oleh karena itu saya sangat appreciate kepada beliau karena beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk berubah sehingga hidup saya seperti ini. Ya, terima kasih Pak Suramin sekali lagi. Ya, semoga Tuhan selalu memberkahi Pak Suramin dan sukses untuk grup Anda di Surabaya. Rekan-rekan semuanya, ini saya dikasih jadwal jam 3.30 sampai katanya jam 6. Ini adalah waktu yang sangat saya sukai. Kenapa? Kejepit antara waktu break dengan waktu makan, betul nggak? Jadi kalau Anda kita buat capek sedikit, nggak masalah. Karena habis ini kita makan, ya. Karena kalau begitu Anda duduk, ngelamun, lihat, ya, hati-hati. Kemarin Pak Stephen Chu, brother kita Stephen Chu bilang, begitu Anda duduk, lihat, pikiran kosong, ya, Anda sangat riskan terserang penyakit stroke. Betul nggak? Jadi saya akan membuat Anda untuk tidak stroke. Kenapa? Pada saat acara seperti ini, saya tahu Anda duduk dari pagi sampai malam nanti. Jadi Anda butuh sedikit exercise, Anda butuh sedikit semangat, Anda butuh sedikit antusiasme. Ya, saya akan membagi 2 kelompok. Ya, dalam setiap acara saya, ketika saya memanggil Prudential, Anda langsung berdiri. Oke, kita coba. Begitu Prudential, tanggap ya. Begitu Anda berdiri, berdirinya itu spontan, tidak dibuat-buat. Begitu Prudential, Anda berdiri. Ya, Prudential. Saya yakin 2 hari dari sekarang Anda kena stroke kalau Anda seperti itu. Ya, jadi begitu saya panggil Prudential, Anda langsung berdiri dan bilang, oh, yes. 1. Setelah oh yes, kayaknya nggak mandi kalau kita nggak goyang, betul nggak? Anda ingat iklan Coca-Cola? Gimana iklan Coca-Cola? Grrr. Oke, kita coba. Saya pastikan tidak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, sama-sama kita siram ya. Baik, Surabaya, berikan siapkan. Oh, ya. Ibu-ibu yang di depan, saya kasih tahu kemarin Stephen Chu katakan bahwa orang yang kena biasanya penyakit cancer itu orang yang stres, betul nggak? Sore hari ini saya akan obatin ibu-ibu terutama. Begitu saya panggil Prudential, jangan stres, Anda goyangnya kenceng dikit. Nah, begitu Anda goyang kenceng, saya yakin Anda gak akan kena cancer. Betul ibu-ibu ya? Oke, duduk lagi. Ini yang membuat kita semangat. Kenapa? Ada penelitian di Amerika mengatakan begini rekan-rekan. Ketika Anda banyak duduk, ya, di sini tuh ada saluran, ya,
ada pembuluh yang menyebabkan kalau terjadi penyumbatan sehingga darah ke otak itu akan berkurang. Begitu berkurang darah di otak berkurang, maka kemungkinan kena stroke itu sangat besar sekali. Oke? Kita coba. Prudential. Oh yeah. Ibu goyangannya bagus, Bu. Bagus goyangannya. Saya yakin, Bu, Ibu terjauhkan dari stres, terjauhkan dari cancer, ya. Baik. Jadi duduk lagi. Ketika suatu umpamanya saya lagi bicara, saya panggil Prudential, akan kelihatan kalau Anda nyambung dengan saya. Ya, kita akan bicara the secret. Sebenarnya banyak pembicara dari kemarin ya pagi. Mereka bicara skill, bicara mengenai knowledge. Sore hari ini ya ada satu hal, bahwa katanya begini, if you lose money, you lose a thing. Kalau Anda kehilangan uang, Anda hanya kehilangan sesuatu. If you lose a friend, you lose something. Ini pernyataan yang ketiga yang sangat bagus. If you lose enthusiasm, you lose everything. Dalam bisnis ini sebenarnya bagi saya skill, knowledge dan semuanya itu bagi saya biasa. Tapi yang paling penting apa? Entusias. Ya, ibu-ibu, Anda kalau yang masih muda-muda, ada yang belum married? Yang belum married siapa? Ibu-ibu nih. Oh, kalau Anda cari calon suami, itu yang antusias atau yang loyo? Antusias. Mau yang loyo? Ya. Apanya diharapkan, Bu? Loyo. Betul nggak? Sekarang leader. Kalau Anda cari agen, itu yang loyo atau yang antusias? Antusias. Kenapa? Seger. Iya. Kenapa? Kalau loyo, baru ditolak nasabah dikit langsung mundur. Baru ada objection sedikit langsung mengambil kesimpulan. Aku nggak cocok di sini di asuransi. Baru cari pekerjaan yang lain. Setuju nggak? Oleh karena itu, kunci pertama saya, kalau Anda lihat tadi pengalaman saya 20 tahun di asuransi. 20 tahun di asuransi, kemudian tadi sempat juga saya ralat sedikit, bukan pembayar pajak di Indonesia loh ya. Tapi pembayar pajak nomor 4 terbesar di Yogyakarta untuk kategori perseorangan. Ya, untuk kategori perseorangan. Ya, kenapa sebabnya? Anda tahu kenapa? Karena nggak bisa ngapusi. Yang motong pajak siapa? Kalau kita yang bayar, ngapusi. Betul nggak? Jadi karena dipotong oleh Prudential, oke. Saya terima penghargaan. Anda mau membayar pajak terbesar di Surabaya? Mau? Pertanyaannya, yang dipotong apanya? Hah? Yang mau dibayar pajak itu apanya? Sehingga hari ini kita bicara dulu bukan pajaknya, tapi yang akan dipotong itu berapa yang masuk kantong kita. Setuju nggak? Sehingga kita butuh yang namanya antusias. Ya, Anda lihat itu saya tunjuk pada rekan-rekan. Itu adalah otak kita, netron. Kalau Anda sangat respon terhadap lawan bicara Anda, begitu saya tanya, setuju nggak Bapak Ibu? Begitu Anda menjawab setuju, simpul-simpul di otak itu yang namanya sinap tadi akan nyambung. Sehingga Pak, otak Anda akan bekerja, setiap apa yang saya bicarakan Anda bisa mengambil artinya. Tapi kalau Anda diam saja, otaknya beku. Tahu otaknya beku nggak? Dan itu otak paling mahal di dunia. Karena jarang digunakan. Ini sound sistemnya dengung Pak. Yang pertama tadi bagus. Ya. Baik, kita akan lihat, kita bicara masalah sukses. Anda mau sukses Bapak Ibu? Rekan-rekan Surabaya? Banyak orang katakan kategori sukses itu apa sih? Ya. Nah, saya 20 tahun di bisnis ini, katanya sukses. Sukses itu tergantung kepada paradigma masing-masing orang. Ya. Halo, ini dengung ya Pak ya? Agak dengung ya Pak? Oke, kesuksesan adalah suatu perjalanan menuju
Kesuksesan adalah suatu perjalanan menuju ke sasaran-sasaran hidup yang berharga dan berguna untuk diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya. Setuju nggak? Setuju nggak rekan-rekan dengan arti ini? Masing-masing kita punya definisi sukses. Kalau Anda lihat tadi, saya ambil judulnya apa? The Secret, bagaimana cara mengubah nasib. Kemudian let's provide only S-class dan S-class agent dan leader. Anda tahu artinya apa? Bapak Ibu tahu artinya apa S-class? Ya, kalau di jalanan Anda tahu ada Mercy, ada apa? A-class, C-class, E-class, dan ada. Untuk menjadi S-class agent tidak gampang, karena ada butuh yang namanya komitmen, integritas, ada prestasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya nggak? Nah, apa yang dibutuhkan? Apa yang Anda butuhkan? Kalau seandainya di kantor GA kita, di training gini, Anda dapat skill, knowledge, semua dapat, motivasi dapat, ya. Apa yang dibutuhkan lagi? Anda harus punya pride, Anda harus punya kelas tersendiri, ya. Berapa banyak yang kemarin pergi ke Beijing? Angkat tangan. Yang Starbucks ke Beijing? Nggak, jangan ragu, angkat tangan. Yes, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya 12 orang, 15 orang. 15 orang yang berangkat ke Beijing untuk Starbucks. Berarti kalau ada 1.200, berarti berapa persen? Berapa persen? 10% itu kalau 1.200 berapa? 120. Berapa persen? 0,1%. Anda mau ke Paris? Mau? Budaya? Oh yes. Itu semangatnya kalau mau ke Paris. Ya lah. Saya nggak usah minta Anda nunjuk, tapi saya yakin Surabaya ada hampir nggak ada lagi kelas ini yang 4,6. Yang ada 4,6 itu per hari. Setuju nggak? 4,6 per hari. Ya, itu penting bagi Anda untuk mindset. Ya, baik. Rekan-rekan, saya dalam 3 bulan terakhir itu ini teror ini ya. Tapi nggak apa-apa. Justru teror itu membuat kita lebih semangat lagi, betul? Oke, ya, baik. Ada beberapa hukum yang saya akan ceritakan cepat karena saya akan tunjukkan beberapa video dan itu yang membuat key suksesnya saya, Bapak Ibu. Anda mau? Ya. Ada beberapa hukum yang nanti akan saya lihat. Yang pertama, saya tertarik dengan hukum ini, namanya hukum sebab akibat. Rekan-rekan semuanya, Anda hadir di dalam ruangan ini pasti ada penyebabnya. Betul nggak? Penyebabnya apa? Karena Anda ingin kaya dan sukses, betul nggak? Nah, setiap ada segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Pak, baik dari segi material ataupun non material, pasti ada asal usulnya. Setuju nggak, Pak? Hah? Ada orang yang gagal, ya dok? Itu akibat yang dia buat sendiri, betul nggak? Ada orang yang sukses, itu juga akibat dari perbuatan dia yang sendiri. Rekan-rekan, inilah hukum sebab akibat. Oleh karena itu, rekan-rekan, dari hukum sebab akibat ini, saya katakan kepada Anda bahwa, ya, segala, ya, ada mengganggu sama tadi, nggak apa-apa. Ya, saya goyang sudah, ini enggak, ini enggak. Ya, oke, nggak apa-apa, udah aja. Oke, saya tertarik dengan ini Pak. Hukum, Anda pernah nonton The Law of Attraction yang bermasalah ininya, Pak? Nggak ada problem. Malah lebih happy dengan adanya dua begitu Pak. Ya, oke. Hukum tarik menarik.
Siapa yang pernah melihat nonton The Secret? Siapa? Banyak. Apa yang Anda sudah terapkan dari The Secret itu, Bapak Ibu? Apa yang diterapkan? Pikiran, kekuatan pikiran. Anda mau saya ambil satu cuplikan yang membuat suksesnya kita sendiri, Bapak? Mau. Mau? Oke. Karena ada hukum yang namanya hukum tarik menarik, hukum law of attraction. Bapak Ibu, kadang-kadang Anda bisa merasa nggak? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, Anda pernah merasakan nggak? Begitu Anda lagi memikirkan seseorang, tahu-tahu seseorang itu langsung telepon Anda. Pernah ya? Hah? Anda lagi memikirkan seorang nasabah, tahu-tahu nasabah itu telepon. Itu mencari orang yang sultan. Saya mau cari akun kemarin saya dengar kamu di Indonesia. Ada nggak? Ada nggak orang yang bisa berpikir sama sekali? Tahu-tahu orang itu datang. Nggak ada. Sini kan di share kemarin nih. Anda bisa berpikir sama sekali, tahu-tahu orang itu datang. Nggak ada. Di dalam hukum law of attraction ini dahsyat sekali. Saya menerapkan beberapa kali, ya. Saya menerapkan beberapa kali dalam kehidupan saya. Contoh, ketika saya rekrut orang, ketika saya rekrut orang yang pertama kali yang saya lakukan, saya diam satu saya diam. Oke, hukum menarik. Oke, dulu. Baik, hukum tarik menarik, law of attraction. Hukum ini, ya, saya akan tahu pada Anda, ini yang membuat ketakutan saya. Setiap orang merupakan sumber magnet. Nah, dalam menarik orang lain yang bersama dengan setiap orang merupakan sebuah magnet yang kuat dan dapat menarik orang-orang berpikir ramah dan yang baik berpikir maupun yang jahat. pakai pak bawa kamu nggak enak lu ya itu aku kan bawa mobil aku kan pakai mobil yang bawa kan ya weh itu tolong tangyo ambil Iman duduk di belakang sini ya oke kan ya kamu tahu ikan itu dong yang biasa aku duduk
Tokyo.